Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Jansen dari kelas 44A27 ingin mempresentasikan tentang stop penyebaran hoax. Saya akan menjelaskan tentang stop penyebaran hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berita bohong atau palsu. Atau dengan bahasa sederhananya, sebuah rekayasa atau tipuan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Kita lanjut. Sejarah istilah hoax. Menurut Linda Walsh, dalam buku berjudul Since Against Since, istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hokus dari mantra hokus pokus, frasa yang kerap disebut oleh pesulap serupa simsalabim. Kata hoax berasal dari hokus pokus yang aslinya adalah bahasa Latin. Hoc is corpus, artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Jadi, hoax itu adalah berita yang seolah-olah benar tapi sebenarnya bohong. Kita lanjut, penyebaran informasi hoax. Penyebaran berita hoax dengan perkembangan internet sekarang ini, banyak berita hoax yang bermunculan. Penyebaran berita hoax sendiri semakin diperparah dengan semakin mudahnya berita tersebut tersebar melalui internet. Melalui media sosial, para pelaku biasanya menyebarkan berita hoax tersebut hingga tersebar dengan begitu cepatnya. Jalurnya bisa berupa situs online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Saat ini berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli, dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Media sosial yang banyak dipakai untuk menyebarkannya adalah Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Kita lanjut. Ciri-ciri hoax yang perlu diwaspadai. Ada hoax pencemaran nama, ada hoax dapat hadiah gratis, hoax urban legend, hoax pesan berantai, dan hoax virus. Kita bedah satu-satu dari hoax virus. Hoax virus adalah salah satu hoax yang dikembangkan oleh seorang hacker dan menyebarkannya melalui email atau aplikasi chatting. Hoax ini biasanya berisi virus berbahaya bagi komputer atau smartphone kalian yang awalnya tidak terinfeksi. Nah, kita lanjut lagi dengan hoax pesan berantai. Hoax pesan berantai ini pengguna aktif aplikasi chatting seperti WhatsApp pasti sering menerima pesan untuk dilanjutkan ke beberapa kontak di handphonenya. Biasanya mengandung isi alasan tertentu seperti akan menerima hal buruk jika tidak menyebarkannya, serta tentang hadiah yang mewajibkan share supaya jadi pemenangnya. Ini adalah contoh hoax pesan berantai ya, sering kita jumpai di WhatsApp. Kita lanjut lagi ke hoax urban legend. Hoax urban legend ada ciri-cirinya. Hoax yang perlu diwaspadai ialah tentang cerita urban legend tentang tempat seram, benda pusaka, atau kegiatan tertentu. Sebagian besar kabar seperti ini perlu di cross-check kembali pada penduduk setempat supaya tidak menimbulkan fitnah dan kekhawatiran tersendiri. Kita lanjut lagi, ada hoax dapat hadiah gratis. Pernah mendapat pesan SMS yang memberi kabar hadiah ratusan juta hingga mobil gratis. Beberapa oknum akan mengirim pesan broadcast atau pop-up message berisi pengumuman pemberian hadiah gratis. Padahal logikanya kalian tidak melakukan sesuatu yang berujung ke hal tersebut. Ini adalah contohnya. Hoax dapat hadiah gratis ya. Nah, sebaiknya berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan kabar seperti ini. Dampak lain bisa membuat kontak Anda seperti email atau nomor HP terkena imbas negatifnya. Mari kita lanjut lagi ke hoax pencemaran nama. Ini yang paling berbahaya sih. Kabar yang berisi info yang mencemarkan nama baik seseorang salah satu hoax paling berbahaya. Karena berita palsu dengan mudah tersebar di media sosial dan menghancurkan hidup dan keluarga seseorang dalam waktu singkat. Kita lanjut. Ada cara mengatasi hoax. Yang pertama yaitu cermati alamat situs.
Apabila ada berita hoaks yang mencantumkan alamat website atau link, coba cermati kembali alamat URL situsnya. Biasanya yang berasal dari domain blog, informasinya masih bisa diragukan. Di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, menurut catatan Dewan Pers. Yang kedua, cara mengatasi hoaks yaitu adalah periksa faktanya. Cara mengantisipasi hoaks selanjutnya, pastikan memeriksa dari mana dan siapa sumbernya. Jangan mudah percaya jika mendapat kabar dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat politik yang sifatnya negatif dan merugikan pihak tertentu. Kemudian, perhatikan keberimbangan sumbernya. Jika hanya dari satu sumber saja, Anda tidak bisa mendapatkan informasi utuh. Fakta, peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti tidak menimbulkan kecenderungan untuk bersikap subjektif. Nah, cara mengatasi hoaks selanjutnya yaitu yang ketiga ada berhati-hati terhadap judul yang provokatif. Apakah kalian pernah menemukan berita dengan judul yang terlewat heboh? Hoaks seringkali menggunakan judul berita yang sensasional dan provokatif. Biasanya sang pembuat hoaks akan mengambil dari berita media resmi, namun diubah sesuai kehendaknya, demi menimbulkan persepsi baru. Salah satu contohnya dari judul yang provokatif ini adalah menunjukkan penundingan terhadap tokoh tertentu. Sebaiknya Anda cari sendiri informasi lebih lanjut lagi yang berkaitan dengan kabar tersebut. Kemudian bandingkan dan cek seluruh informasi yang diterima, mana yang sekira lebih logis dan sesuai dengan berita resmi sebenarnya. Dan yang keempat, cara mengatasi hoaks yaitu adalah cek keaslian fotonya. Media sosial mempermudah Anda untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau foto dan video. Anda bisa memanfaatkan mesin pencari Google untuk mengecek keaslian foto. Dan yang terakhir, kelima, cara mengatasi hoaks yaitu ikut grup diskusi anti hoaks. Nah, ikut serta dalam grup anti hoaks ini bisa melatih Anda menjadi lebih kritis dan hati-hati dalam menerima segala informasi, seperti forum anti fitnah, hasut dan hoaks, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoaxers, dan grup Sekoci. Nah, itu selesai cara mengatasi hoaxnya. Itu kita lanjut dengan peraturan UU tentang hoaks. Pelaku penyebar hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, UU ITE, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kita lanjut, ada kesimpulannya. Jadi hoaks atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Penyebaran berita hoaks mudah menyebar melalui internet. Jalurnya bisa berupa situs online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Berita hoaks banyak menimbulkan dampak negatif. Pelaku penyebar hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.